وارقى اقرأ وارقى القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأ وارقى القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأ وارقى القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى القرآن ربيع القلب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Anak-anak saat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik itu dengan menuntut ilmu atau mendengarkan kisah-kisah yang penuh dengan hikmah yang bisa kita ambil dari kaum-kaum terdahulu. Contohnya seperti sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, anak-anak saat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari sosok sahabat yang mulia. Coba pasti pada kepikiran nih. Siapa ya? Siapa ya, Ustadz? Beliau adalah sahabat yang mulia yang masih memiliki kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini masih bersaudara. Sahabat yang mulia ini memiliki keistimewaan yang lain. Yaitu apa? Pandai dalam memanah. Wah, kayak aku dong, Ustaz. Iya, kayak kamulah yang bisa manah itu. Kemudian ada lagi yang lebih istimewa dari yang lain. Itu apa? Doanya yang selalu terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah dia? Ih, Ustaz, jangan lama-lama, ayo cepetan kasih tahu. Oke, santai, tenang dulu, tenang. Nah, beliau adalah sahabat yang mulia bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, pasti kalian sudah pasti pada kenal dong, ya nggak? Insya Allah pasti pada kenal semua dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, nama asli dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah Sa'ad bin Malik. Lah Ustaz, terus Abi Waqqas itu gimana? Itu nama lain dari bapaknya. Nah, Abi Waqqas adalah nama lain dari nama bapaknya. Nama bapaknya aslinya adalah Malik. Sa'ad bin Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ustaz, ngomongnya jangan cepat-cepat, aku mau nulis. Iya, oke. Kalau misalnya kalian mau nulis, maka nulisnya sampai sini ya. Sa'ad bin Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf. Siapa? Sa'ad bin Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf. Nah, tulisnya sampai di situ aja. Nah, beliau adalah sosok yang sangat mulia. Sejarahnya itu menggemparkan dunia Islam. Mengapa demikian? Jelas, karena beliau memiliki 3 keutamaan dalam semasa hidupnya. Apa aja coba? Yang pertama adalah beliau adalah sosok sahabat yang mulia yang berpegang teguh pada agama Islam. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Mereka punya gelar loh anak-anak sekalian. Apa gelarnya? As-sabiqunal awwalun.
Nah, itu general bagi mereka yang awal-awal masuk Islam. Beliau radhiyallahu anhu masuk Islam pada umur 17 tahun. Tuh, bayangkan. Pada umur yang ke-17 tahunnya, beliau radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang ketiga yang masuk Islam setelah Khadijah dan Abu Bakar. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Seperti itu. Ustadz, lalu di mana sisi keteguhan ia memegang agama Islam? Nah, gini anak-anak sekalian, inilah sisi keteguhan beliau radhiyallahu anhu. Pada waktu itu Islam sangat asing di mata kaum kafir Quraisy. Nah, seperti itu. Karena mereka mengenalnya hanya agama nenek moyang mereka terus, yang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah Nabi Muhammad membawa agama Islam, yang mana agama itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah, namun dibenci dan dianggap asing oleh kaum kafir Quraisy. Seperti itu. Nah, ketika itu ada beberapa para sahabat yang masuk Islam, termasuk beliau ini awal-awal ya. Nah, kemudian ketika pulang, ibundanya tahu bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas tuh udah masuk Islam. Kemudian kata ibundanya apa coba? Demi Allah, agama baru apa yang kamu pegang ini? Kata ibundanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Agama baru apa ini yang kamu pegang ini? Demi Allah, aku nggak akan pernah meridhoi kamu memeluk agama Islam. Bahkan aku akan tidak makan dan tidak minum. Sampai segitunya anak-anak sekalian. Bayangkan. Namun, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau tetap teguh. Berpegang pada agama Islam. Gak mau sama sekali untuk berpindah dari agama Islam. Bahkan walaupun nyawa ibunya 100 kemudian gugur satu persatu, itu tidak akan pernah menggoyahkan keyakinan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Islam. Subhanallah. Coba bayangkan tuh. Betapa kuatnya iman sahabat yang mulia ini. Seperti itu. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini galau gitu. Karena kan dia juga harus ini ya, menuruti perkataan orang tuanya gitu. Sedangkan orang tuanya ini memerintahkan ia untuk keluar dari agama Islam. Galau nih Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Nabi SAW meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya turunlah firman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15. Bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, kata Allah apa? Kalau misalnya kalian dipaksa oleh orang tua kalian untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, maka jangan kalian taati. Jangan kalian taati. Akan tapi Allah juga masih memberikan hal yang baik. Yaitu apa? Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik juga kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita merintahkan kepada kita kemaksiatan. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa.
dan bermuamalah dengan orang tua kalian dengan baik. Seperti itu anak-anak sekalian. Jadi walaupun orang tua kita memaksa kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh benci, nggak boleh menyakitinya, nggak boleh sama sekali menyinggung perasaannya, nggak boleh. Kata Allah apa tadi? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan bermuamalahlah kepada orang tua kalian dengan yang baik, seperti itu. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain beliau adalah sahabat yang sangat berpegang teguh dengan agama Islam, beliau juga seorang mujahid. Mujahid itu apa? Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti semua peperangan, baik yang itu yang dipimpin oleh Nabi secara langsung maupun tidak. Semua beliau radhiyallahu anhu ikuti. Nah, beliau selain mujahid, beliau adalah seorang yang pandai memanah. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, memanah adalah apa? Adalah olahraga yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, beliau radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan juga di sini nih. Di sisi yang dia pandai memanah, dia di situ juga ada keistimewaannya. Apa coba keistimewaannya? Beliau adalah orang yang pertama kali melesatkan anak panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, biar lebih asik ya, nih biar Sa'ad bin Abi Waqqas aja deh yang cerita tentang bagaimana dan kenapa kok bisa begitu gitu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya aku ini merupakan orang Arab pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Dan kami juga berperang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan kami ketika itu gak punya makanan ketika membersamai Nabi Shallallahu alaihi wasallam kecuali daun-daun dari pohon. Bayangkan nih anak-anak sekalian, sampai seperti itu pengorbanan dari para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Bayangkan tuh anak-anak sekalian, mereka sampai nggak punya makanan, makan daun-daun dari pepohonan. Untuk apa? Untuk bisa selalu melindungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, untuk membersamai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu anak-anak sekalian. Begitu semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam melindungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ceritanya gimana sih ceritanya? Pada waktu itu orang muslimin sedang sholat nih. Waktu itu masih di Mekah ya, belum hijrah ke Madinah, belum. Jadi kaum muslimin itu sholatnya sembunyi-sembunyi gitu. Kaum muslimin sholatnya sembunyi. Terus ya mereka sholat di balik gua gitu, di balik gua mereka sholat. Kemudian ada orang musyrikin yang tahu nih. Nah, kemudian orang musyrikin tersebut mengganggu orang muslim yang sedang sholat. Makanya anak-anak sekalian, nggak boleh ganggu temennya ketika sholat. Ketika sholat nih, misalnya kalian sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba kalian datang, nggak boleh. Itu dosa anak-anak sekalian. Nah, kemudian dengan sigapnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu langsung melesatkan anak panah, membusur anak panah, mengenai apa? Dada salah satu kaum musyrikin. Nah, disitulah pertama kali Sa'ad bin Abi Waqqas menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi nih ceritanya yang lebih asik. Pada perang Uhud yang terjadi di tahun ketiga Hijriyah, ketika itu pasukan kaum muslimin hampir menang nih anak-anak sekalian, hampir aja menang. Kemudian diserang balik oleh kaum musyrikin, sehingga kaum muslimin sedikit terpojokkan. Dan ketika itu ada salah seorang
ummahat, ada salah seorang muslimah yang bernama Ummu Aiman. Dia datang untuk menemui kaum muslimin dan memberikan minum. Seperti itu. Nah, akan tapi dari ujung bukit dipanah oleh kaum musyrikin hingga jatuh dan dan tersingkap auratnya. Kemudian melihat hal itu, Nabi SAW menarik anak panahnya. Kemudian memberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kata Nabi SAW panahlah wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, tebusanmu adalah ibu dan bapakku. Bayangkan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas memanah. Dan akhirnya mengenai siapa? Kaum musyrikin tersebut. Ustadz, emang boleh ya kita nebus seseorang dengan orang tua kita? Bukan anak-anak sekalian. Ini termasuk salah satu ungkapan dalam bahasa Arab. Besok kalau misalnya kalian belajar di pondok-pondok nih, besok kalau kalian masuk pondok, kemudian belajar dengan bahasa Arab, nah insya Allah kalian akan menemui seperti itu. Itu adalah sebuah ungkapan penegasan bahwasanya Nabi SAW menginginkan Sa'ad bin Abi Waqqas tepat sasarannya, tepat apa yang diinginkan oleh siapa? Nabi SAW, seperti itu. Nah, mendengar hal ini nih, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku tidak pernah mendengar dari Nabi SAW menebus seseorang dengan bapak dan ibunya kecuali kepada Sa'ad. Bayangkan. Kecuali kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini merupakan keistimewaan, kespesialan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena beliau pandai dalam memanah. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga adalah panglima perang. Nah, waktu itu beliau radhiyallahu anhu memimpin perang di perang Qadisiyah. Perang apa? Perang Qadisiyah. Waktu itu jumlah kaum muslimin lebih sedikit. Di sini diriwayatkan pasukan kafir 120 orang dan pasukan kaum muslimin berjumlah 30 orang, 1 banding 4. Bayangkan. Banyak banget berarti kaum kafirnya tuh. Sedangkan pasukan kaum muslimin sedikit. Namun dengan keyakinan Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bakal menolong orang-orang muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas enggak mundur. Tetap teguh melawan orang-orang kafir. Nah, kita beralih ke keistimewaan yang paling istimewa di antara keistimewaan yang lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa itu tadi? Adalah doa yang selalu terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak-anak sekalian, ini adalah salah satu penyebab dari kemenangan Sa'ad bin Abi Waqqas di perang Qadisiyah. Seperti itu. Adalah doa Sa'ad bin Abi Waqqas agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan tersebut. Maka akhirnya dalam peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, kok bisa Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau berdoa selalu terijabah? Iya ya Ustaz, kok bisa ya? Nah, ini berkat doa dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allahumma stajib li Sa'ad idza da'aka. Ya Allah, ijabahkanlah untuk Sa'ad bila ia berdoa kepadamu. Seperti itu. Kemudian Nabi SAW pun pernah mendoakannya. Ya sedikit mirip gitu. Allahumma saddid romaitahu wajib da'watah. Ya Allah, tepatkanlah anak panahnya. Anak panahnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ijabahkanlah doanya. Seperti itu. Nah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
karena kita sebagai seorang muslim, karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, maka kita butuh sandaran yang kepada yang maha kuat. Yaitu siapa? Siapakah yang maha kuat? Allah Ustaz, Allah. Ya, benar. Barakallahu fikum. Allah lah yang maha kuat. Seperti itu. Nah, Allah juga telah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Bahwa Allah lah tempat apa? Bergantung. Seperti itu. Nah, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sebuah ungkapan berkata, ad-du'a mukhlun fil ibadah. Doa itu adalah inti dari sebuah ibadah. Salat itu isinya pasti doa semua kan? Ya enggak? Kita baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian kita Allahu Akbar, ruku, itu kita pasti berdoa semua. Berdoa semua itu. Nah, kata Nabi SAW juga apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mintalah sama Allah. Kalaupun kamu minta pertolongan juga minta sama Allah. Ya, seperti itu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dikaruniai umur yang sangat panjang, juga harta yang melimpah. Namun beliau radhiyallahu anhu wafat dalam keadaan yang sangat sederhana, hanya dengan mengenakan kain wol yang sangat murah di masa itu. Jadi pada waktu itu ya, kain wol itu sangat murah gitu. Nah, ia pun berharap agar dikafani dengan kain tersebut. Lah Ustaz, kok kenapa kayak gitu? Iya, karena kain wol tersebut memiliki sejarah yang luar biasa. Apa coba sejarahnya? Sejarahnya adalah kain wol tersebut merupakan kain yang beliau kenakan ketika perang Badar. Seperti itu. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau radhiyallahu anhu wafat di tahun 55 Hijriah. Seperti itu. Dan beliau adalah salah satu sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga, yang mati paling terakhir. Ini juga penyebab doa beliau juga. Beliau berdoa agar apa? Agar beliau diwafatkan ketika anaknya telah beranjak dewasa. Seperti itu. Nah, begitulah anak-anak saat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga di sini, baik dari keimanan ataupun pelajaran kehidupan yang lain. Ustaz akhiri, mohon maaf bila Ustaz ada salah kata maupun perbuatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأ وارقى القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك